Oke. Kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Sudah kelihatan? Ya, jadi materi kita adalah materi terakhir di bab himpunan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang diagram Venn. Yang pekan kemarin sudah kita bahas. Bentar, masih proses ya, loading. Oke, kelihatan ya, Sampun? Hai, Sampun. Oke. Nah, ini ya, kemarin kita sudah belajar subset, atau himpunan bagian itu apa, terus ada komplement, irisan, gabungan, sama selisih. Udah kemarin di tugasnya ya, tugasnya. Nah, kayak kemarin gini. Ada yang belum ngumpulin tugas? Pasti ada. Tugasnya yang terakhir itu yang ngumpulin baru 15 kalau nggak salah. 12 apa? Nanti kita cek. Oke, kita coba ya. Yuk. Lihat. Kemarin kalau ada diagram Venn seperti ini, S itu apa? Ngomongin apa kemarin? Semesta. Anggotanya semesta berapa aja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu semesta. Berarti yang semua di dalam kotak itu ditulis semua. A. Himpunan A anggotanya berapa aja? Dari yang terkecil ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Yang B, anggota B. 2, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini apa ini kalau ada kayak gini? A, irisan B. Irisan itu yang apa irisan? Yang anggota A juga anggota B. Jadi dicari yang sama. A sama B yang sama angka berapa aja? 2 sama 5. 5. Itu aja? Ya, oke. Terus kalau gabungan, ini kan kalau tadi irisan, kalau U gabungan. Kalau gabungan berarti semua ditulis ya, anggota A sama anggota B. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 2 kali cukup ditulis sekali aja. Terus ini apa kemarin bacanya? A selisihnya B. A dikurangi B gitu ya. Anggota A yang tidak ada di B. Anggotanya berapa aja? 1, 3, 4. 4. Oke, betul. Terus anggota B dikurangi A. Anggota B yang nggak ada di A. Angka berapa aja? 7 sama 6. Oh iya, 6 sama 7. Oke. Terus yang ini apa kemarin bacanya? Komplement. Komplement. Jadi komplement itu apa? A komplement artinya apa? Anggota semesta yang tidak ada di A. Berarti kita fokusnya ke sini nih. Semesta sama A. Anggota komplement yang nggak ada di A. Berarti kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 ada semua ya? Berarti mulai dari 6, 7, 8, 9. Oke. Terus kalau yang ini A irisan B komplement, berarti anggota semesta kecuali A irisan B. Berarti semuanya ditulis kecuali 2 sama 5. 1, 3, 4, terus 6, 7, 8, 9. Oke. Terus kalau ini A ini gabungan B komplement, berarti anggota semesta kecuali A gabungan B. Angka berapa yang nggak muncul? 8 sama 9. Udah, kemarin gini aja kan tugasnya. Yuk yang belum ngumpulin tugas, tinggal nyalin ya. Udah baik hati nih, ditulis, nanti tinggal dikirim ya Mbak-mbak dan Mas-mas yang belum ngumpulin. Lebih baik terlambat daripada nilai 0. Pekan depan besok saya share semuanya. Semua tugas-tugas yang masih bolong-bolong akan dilaporkan ke orang tua kalian. Nanti kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Ini jadi aplikatif untuk soal cerita ya. Jadi kayak gini. Suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang. 12 orang membawa tongkat, 15 membawa bendera semapur, dan 6 orang tidak membawa dua-duanya. Yang ditanya jumlah anggota yang membawa kedua alat itu berapa? Nah, seperti itu. Kita kalau ada soal kayak gini harus tahu dulu nih. Ada 25. 25 itu apa?
suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang. Berarti 25 orang itu sebagai apa? Semesta. Jadi NS. Semestanya itu adalah 25. Nah, terus 12 orang membawa tongkat. Berarti yang tongkat saya misalkan T ya, membawa tongkat. Yang membawa tongkat itu ada 12. Terus 15 orang membawa bendera semapur, berarti NB. Yang membawa bendera itu ada 15 orang. Terus 6 orang tidak membawa keduanya. Nah, paling enak kita itu langsung gambar di diagram Venn. Nah, kita gambar. Nah, semesta itu kan ada di sini. Satu kotak itu kan ada 25 orang yang dibicarakan. Nanti lingkarannya, karena yang ditanya adalah membawa kedua alat itu, pasti mereka itu saling berpotongan lingkarannya seperti ini. Nah, jadi ini membawa tongkat, yang ini membawa bendera semapur. Nah, lihat. Kalau yang ditanya jumlah anggota yang membawa kedua itu, berarti ada di mana? Di sini kan? Dia membawa tongkat, juga membawa bendera semapur, posisinya di sini. Saya misalkan ini apa ya, Y gitu ya. Yang ditanyakan itu adalah Y. Ini Y di sini. Nah, terus yang membawa tongkat tadi berapa? 12. 12 di sini. 12 ini termasuk Y apa enggak, Mas? 12 di sini itu termasuk Y di sini apa enggak? Iya. Jadi 12 orang itu termasuk yang beberapa membawa bendera semapur juga. Jadi nulisnya 12 dikurangi Y. Terus yang bendera juga kayak gitu. 15 ini juga termasuk yang Y-nya tadi. Nah, terus 6 orang tidak membawa keduanya. Posisinya di mana berarti 6 itu? Taruh mana 6? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke, pintar. Taruh di sini ya 6-nya. Nah, gimana nyarinya? Y-nya. Kan yang ditanya kan yang membawa kedua-keduanya. Tadi ingat ya, satu kotak semestanya itu ada 25 orang. Berarti ini, saya lingkari ya, ini ditambah ini, dan ditambah ini jumlahnya harus 25. Kita tulis ya, 12 dikurangi Y, ditambah Y, ditambah 15 min Y, ditambah 6, itu harus jadi 25. Nah, kita rapiin dulu. Ini min Y ditambah Y habis ya. Nah, 12 tambah 15 itu berapa? 12 ditambah 15. Berapa? Ini tanda plus loh ya, ini kacau. 27. Oke, 27. Sebentar. Saya tulis lagi nih. Tadi plus 6. Nah, tadi 27 ditambah 6 berapa? 27 ditambah 6? 33 dikurangi Y itu harus jadi 25. Kira-kira Y-nya berapa ya? 8. Dari mana 8-nya? 33 dikurangi 25. Berapa? 8. Jadi ternyata orang yang bawa dua-duanya, bawa tongkat juga bawa bendera semapur itu ada 8 orang. Nah, gimana kita mau ngecek benar apa enggak jawaban kita? Ayo kita cek ya. Ini untuk ngecek. Kita ganti Y-nya jadi 8. 12 dikurangi 8 itu berapa? 4. Ya, ditambah Y-nya di sini 8. Ditambah 15 dikurangi 8 itu 7. Ditambah 6. Coba berapa ini? 12, 19, 25. Nah, ternyata cocok. Nah, begitu caranya. Jadi kalau ada soal cerita, kita harus identifikasi dulu apa sih yang diketahui dari soal itu. Nanti baru enak langsung digambar. Ya, jadi caranya macam-macam ini pakai gambar. Coba kita lihat soal selanjutnya ya, biar lebih tahu, lebih paham kalau ada soal cerita. Sebenarnya sama aja, cuma dibolak-balik aja kata-katanya. Nah, sekarang kayak gini. Dari 28 peserta didik yang ikut eskul, 15 mengikuti pramuka, 12 ikut futsal, 7 anak ikut keduanya.
Yang ditanya yang tidak ikut pramuka maupun futsal itu berapa orang? Nah, kita identifikasi dulu. 28. Apa ini 28? Semesta. Semesta. Berarti NS ya. Semestanya 28. Terus 15 ikut pramuka. Berarti pramuka saya misalkan P. Berarti NP yang ikut pramuka itu ada 15. Terus yang ikut futsal berarti NS. Yang ikut futsal itu 12 orang. Nah, sekarang 7 anak ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya itu irisan apa gabungan? Kalau ada kata-kata kayak gitu. Irisan. Irisan. Berarti N, pramuka, irisan futsal. Ini kok S itu apa sih? Futsal, sorry F ya. Futsal itu ada 7 orang. Yuk kita gambar ya. Nah, ini semestanya kan ada 28 orang. Nah, lingkarannya juga sama, mereka itu berpotongan. Nah, kayak gini. Nah, ini ikut pramuka, ini ikut futsal. Nah, Mas-mas dan Mbak-mbak, kalau yang diketahui itu adalah yang ikut dua-duanya itu selalu diduluin ya. Jadi yang di sini itu selalu menulisnya diduluin. Berapa berarti di sini? 7 kan? Nah, sekarang yang ikut pramuka berapa? Tadi kan ikut pramuka 15. Tapi hati-hati, tetap dikurangi 7. 15 dikurangi 7, 8. Nah, sekarang yang ikut futsal juga kayak gitu. Berarti 12 dikurangi 7. Berapa? 5. Yang ditanya apa? Yang tidak ikut dua-duanya. Di mana yang ditanya itu? Yang luarnya sini kan? Kan tidak ikut pramuka, juga tidak ikut futsal. Tapi termasuk peserta didik. Jadi ini saya misalkan di sini apa ya? X gitu ya, X. Nah, gimana ngitungnya? Kalau kita mau mencari X yang tidak pramuka juga tidak futsal, hitungnya berapa? Jadi semuanya anggota 28 ini kita kurangi sama yang ikut pramuka saja, yang ikut pramuka aja itu 8. Terus yang ikut dua-duanya itu 7. Terus yang ikut futsal saja itu 5. Coba dihitung berapa ini? 28 kurangi 8? 20. 20 dikurangi 7? 13 dikurangi 5? 8. Oke, ternyata yang tidak memilih pramuka juga tidak memilih futsal itu ada 8 orang. Nah, biasanya Mas, Mbak, kalau ada soal kayak gini, kalau ada pertanyaan ya, seumpama, Mas, berapa yang hanya ikut pramuka? Ada kata-kata hanya ikut pramuka. Berapa orang? 8. Oke. Ada kata-kata hanya, tadinya ikut pramuka kan 15, tapi ya kalau ada kata-kata hanya, berarti dia itu enggak ikut futsal. Jadi tadi 15 dikurangi 7, 8. Berarti yang hanya ikut futsal ada berapa? 8. Futsal. 5. Oh, 5. Oke, paham ya? Jadi kalau ada soal cerita, pemahaman bahasanya itu ditingkatkan. Kenapa? Karena kayak gini nih. Ternyata bahasa Indonesianya masuk di matematika ya. Itu ya. Nah, karena nanti belajar ya soal AKM, ANBK penggantinya UN itu pakai soal seperti ini. Jadi bacaan, panjang literasinya tinggi, baru ngitung. Seperti itu. Yuk, contoh terakhir. Dari sekelompok peserta didik 12, berapa itu? Berapa itu, Mbak? 12 ya? 12 membawa jangka. Terus 10 membawa busur, 3 membawa jangka dan busur. Berarti 13 ini apa? Apakah semesta bukan? 13 ini. 12 ini. Bukan. Bukan. Jadi hati-hati ya kalau dia semesta bukan. Berarti ini N berapa? N apa ini? Jangka. Berarti NJ yang membawa jangka 12 orang. Terus 10 membawa busur, berarti NB membawa busur itu ada 10. Terus 3 orang membawa jangka dan busur. Gimana?
membawa jangka dan busur itu berarti apa itu? Irisan apa gabungan? Kalau dan Irisan. Irisan. Berarti N jangka irisan busur itu 3. Nah, terus yang 5 tidak membawa. Berarti kayak tadi ya. Langsung kita gambar aja. Ini tadi orangnya nggak tahu. Kita kan yang ditanya semestanya, ya kan? Yang ditanya itu semestanya. Ada 2 lingkaran. Lingkarannya saling berpotongan. Terus ini bawa jangka, satunya bawa busur. Nah, ingat yang ditulis yang membawa dua-duanya dulu. Kan 3 orang membawa jangka dan busur. 3-nya kita taruh di sini. Nah, sekarang yang bawa jangka aja berapa berarti? 12 dikurangi 3. Berapa? 9. Terus yang bawa busur aja berarti 10 dikurangi 3. Tuh, 7. Terus yang 5 ditaruh mana? 5 taruh mana? 5 orang tidak membawa jangka maupun busur. Tidak membawa. Berarti di mana? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Berarti di sini ya. Oke. Sekarang yang ditanya adalah semestanya. Banyak peserta didik dalam kelompok itu berarti itu semesta yang ditanyain. NS. N itu banyaknya, S itu semesta. Banyaknya anggota semesta. Kita jumlah semua yang tadi ya. 9. Nih. Ditambah. Jadi ngitungnya jangan yang 12 tapi 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5. Nah, kita jumlah 9 tambah 3 berapa? 12 tambah 7 19 tambah 5 24. Jadi ternyata kelompok itu isinya adalah 24 orang. Nah, gitu ya soal cerita ya. Jadi yang diketahui apa, kita harus nulis dulu. Contohnya tadi, apakah dia semesta? Nah, kayak gitu harus tahu yang diketahui apa, yang ditanya apa, ditulis, baru nanti digambar pakai diagram Venn. Apakah harus pakai digambar, Ustazah? Cara paling gampang untuk memahami soal ini adalah pakai gambar. Tapi kalau kalian sudah expert, kalau pilihan ganda ya, udah expert nggak perlu pakai gambar juga nggak masalah. Tapi ngitungnya harus jelas. Oh, bagaimana ya tadi ya? Nah, itu ada caranya nanti kalau kalian sudah paham benar. Insya Allah itu dari materinya. Nah, udah habis kan? Nanti saya share screen ya. Saya share screen. Saya share semua rekaman plus slide plus ini tadi tugasnya udah di Google Classroom. Ini saya